Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang artikel optimasi jumlah produk dan biaya distribusi UMKM Semprong Amondi menggunakan metode Simplex. Sebelum kami menjelaskan, terlebihnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Lilis Mariani dan bersama teman saya Siti Mursalina. Permasalahan yang terjadi pada artikel ini untuk menentukan optimasi pengalokasian bahan baku dan waktu produksi guna mendapatkan jumlah produksi yang optimal, sehingga dapat memaksimalkan penjualan dan mencapai hasil yang diharapkan. Selain untuk memaksimalkan produksi dan untuk mengoptimalkan penentuan suatu lintasan yang menghubungkan sumber ke tujuan distribusi, sehingga biaya yang berkaitan dengan tiap-tiap cabang dan lintasan adalah biaya yang paling minimum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil pengumpulan data. Hasil pengumpulan data yang kami buatkan pada tabel pertama, tabel ke-1, yaitu data harga jual, kebutuhan, dan waktu pembuatan produk. Nah, untuk tabel pertama ini terdapat 5 kolom dan 3 baris. Nah, untuk kolom pertama, jenis kemasan terdapat box kecil atau dinotasikan dengan X1. Untuk box medium dinotasikan dengan X2. Dan untuk box maksimum dinotasikan dengan X3. Nah, untuk jenis kemasan box kecil atau X1 ini, harga jual mendapatkan 35.000 dengan telur 3 kg, tepung 5 kg, dan waktu operasi pada jenis kemasan box kecil ini menggunakan waktu sebanyak 3 jam. Nah, untuk box medium atau X2 ini harga jual 50.000 dengan telur 2 kg, tepung 4 kg, dengan waktu operasi 2 jam. Untuk box maksimum, harga jual 100.000, telur sebanyak 2,5 kg, tepung sebanyak 4 kg, waktu operasinya sebanyak 2 kg. Selanjutnya, tabel kedua, jarak tempuh distribusi produk dalam satuan kilometer. Nah, untuk lokasi A itu dijelaskan untuk rumah produksi kue semprong Amondi. Yang ke lokasi B itu untuk toko Bontot Dela Jaya. Untuk lokasi yang ke C itu toko Denpasar. Untuk lokasi yang D terdapat toko Aneka. Untuk lokasi yang E terdapat toko Erik, dan lokasi yang F terdapat outlet oleh Karawang. Untuk jarak lokasi dari rumah produksi kue semprong Amondi atau dinotasikan dengan lokasi A ke toko Bontot Dela Jaya itu sejauh 1,3 km. Nah, jika kita ingin mendistribusikan produk kita dari lokasi kita yang pertama, rumah produksi kue semprong Amondi. Nah, lokasi pertama kita dari A, ingin memproduksi produk kita ke toko Aneka. Contohnya, toko Aneka dinotasikan dengan D. Jarak tempuh yang distribusi produk sejauh 1,5 km. Nah, begitu juga jika kita ingin mendistribusikan produk kita ke toko Erik nih, misalnya. Lokasi kita pertama di rumah produksi kue semprong Amondi yang dinotasikan dengan huruf A. Nah, untuk toko Erik disimbolkan dengan huruf E. Jadi, jarak tempuh distribusi produk kita dari A ke E itu sejauh 1,6 km. Nah, yang paling jauh jarak tempuh distribusi produk ini outlet oleh Karawang. Nah, yang pertama lokasi kita nih di produk kue semprong Amondi A.
ke outlet oleh-oleh Karawang. Jadi jarak tempuh distribusi produk dari rumah produksi kue semprong Amondi ke outlet oleh-oleh Karawang sejauh 2,1 km. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan. Untuk persamaan matematika dari data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, tujuan Z ini maksimum. Sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, itu persamaan 1, yaitu tujuan. Nah, untuk persamaan kedua itu pembatas. Pembatas X1 tambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan B. Nah, untuk penentuan rute terdekat itu persamaan yang ketiga. Terdapat X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dan ditambah X6 mendapatkan hasil minimum. Oke, selanjutnya penyelesaian metode simplex. Nah, sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam metode simplex yaitu adanya batasan masalah. Nah, pada tabel 3 ini menyajikan jumlah kebutuhan dan persediaan maksimum sumber daya pada UMKM Amondi. Nah, pada tabel ketiga ini kebutuhan bahan baku dan jam kerja pembuatan produk. Yang pertama, jenis produk pertama, box kecil atau X1 dinotasikan dengan X1. Box medium dinotasikan dengan X2, box maksimum dinotasikan dengan X3, dan yang terakhir itu persediaan maksimum. Nah, untuk box kecil atau X1, telur sebanyak 3 kg, tepung 5 kg, jam kerja yang digunakan selama 3 jam. Nah, untuk box medium, 2 kg tepung, telur 4 kg tepung, jam kerja selama 2 jam. Untuk box maksimum, 2,5 kg telur, 4 kg tepung, jam kerja selama 2 jam. Nah, persediaan maksimumnya telur itu sebanyak 45. Persediaan maksimum untuk tepung sebanyak 75 kg. Dan untuk persediaan maksimum jam kerja yang dihitungkan dengan jam itu sebanyak 42 jam. Oke, selanjutnya penotasian ke dalam bentuk matematika nih. Fungsi tujuan keuntungan. Dengan Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 itu persamaan yang pertama. Dijelaskan pada slide sebelumnya pada persamaan matematika dari data yang diperoleh. Jadi, untuk fungsi tujuan keuntungan Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 itu persamaan yang pertama. Tinggal kita masukin dari tabel pertama. Untuk harga jual 35.000, 50.000 dan 100.000. Jadi, kita masukkan X1 35 X1, X2 50 X2 ditambah X3 100 X3. Nah, untuk kendala atau pembatas persamaan yang kedua, X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan X, itu persamaan yang kedua, yaitu 5X1 ditambah 4X2 ditambah 4X3 sama dengan 75 kurang dari sama dengan 75. Oke, untuk kendala atau pembatas dari 5X1 tambah 4X2 ditambah 4X3 kurang dari sama dengan 75. Untuk 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2,5X3
kurang dari 45, dan 3x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 42. Itu kita dapatkan dari tabel ketiga, kebutuhan bahan baku dan jam kerja pembuatan produk. Jadi untuk 5 kg, 4 kg tepung, dan 4 kg tepung untuk pembuatan jenis produk box X1, box medium X2, box maksimum X3. Persediaan maksimum terdapat 75. Ini untuk yang pertama. Untuk 3x1 ditambah 2x2 ditambah 2,5x3 kurang dari sama dengan 45, kita dapatkan dari tabel ketiga dari kolom telur sebanyak 3 kg, 2 kg, 2,5 kg, dan persediaan maksimumnya sebanyak 45 kg. Nah, untuk selanjutnya 3x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 42. Terdapat dari jam kerja yang dibutuhkan untuk pembuatan produk. Nah, box kecil atau X1 ini membutuhkan waktu 3 jam. 3x1, box medium 2x2 ditambah box maksimum X3 membutuhkan waktu selama 2 jam. Jadi 2 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 42. 42 ini persediaan maksimum waktu jam kerja pembuatan produk. Oke, selanjutnya penulisan metode program linear baku. Untuk 5x1 ditambah 4x2 ditambah 4x3 ditambah x4 kurang dari sama dengan 75. Itu terdapat pada kendala atau pembatas untuk persamaan yang kedua. Jadi tinggal kita tambahkan untuk pertama ditambahkan untuk x4. Yang kedua 3x1 ditambah 2x2 ditambah 2,5x3 ditambah x5 kurang dari sama dengan 45. Nah, untuk penulisan metode program linear baku 3x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 ditambah x6 kurang dari 42. Jadi untuk penulisan metode program linear bakunya tinggal kita tambahkan x selanjutnya pada kendala atau pembatas pada persamaan yang kedua. Nah, untuk Z-nya sama dengan 35x1 ditambah 50x2 ditambah 100x3. Ini kita dapatkan dari fungsi tujuan keuntungan untuk persamaan yang pertama. Jadi tinggal kita tambahkan 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6. Oke, untuk selanjutnya tabel keempat yaitu langkah 0. Untuk tabel keempat terdapat basis X4, X5, dan X6 dan juga koefisien variabel J. Nah, untuk basis X4, X1 5, X2 4, X3 4, dan X4 1, X5 0, X6 0, dan untuk batasnya 75. Untuk X5 3, untuk X2 2, untuk X3 2,5, dan untuk X4 itu 0, untuk X5 itu 1, X6 0, dan batasnya 45. Untuk X6, X1-nya 3, untuk X2-nya 2, X3-nya 2, X4 0, X5 0, dan X6 1 dengan batas 42. Untuk koefisien variabel J, X1 sebanyak 35, X2 50, X3 100, X4, X5, X6 itu 0. Nah, di sini saya membedakan warna untuk X3.
X3 itu adalah variabel masuk, yaitu 4, 2,5, 2, dan 100. Untuk X5 yang saya tandai dengan warna oranye, itu adalah variabel keluar, yaitu 3, 2, 2,5, 0, 1, 0, dan 45. Selanjutnya yaitu perhitungan iterasi 1. Nah, perhitungan iterasi 1 untuk X3 baru, 1 per pivot dikali X5 lama. Ini rumus untuk mencari X3 baru. Jadi 1 per pivot itu 1 per 2,5 dikali X5 lama. Nah, untuk X5 lama, kita lihat pada tabel keempat tadi. Untuk X5 lama, untuk X5 lama itu 3, 2, 2,5, 0, 1, 0, dan 45. Jadi tinggal kita masukkan saja mengikuti rumus X5 lama. Selanjutnya tinggal kita kalikan, mendapatkan hasil 1,2, 0,8, 1, 0, 0,4, 0, dan 18. Ini untuk perhitungan iterasi dari X3 baru. Nah, untuk kita selanjutnya untuk perhitungan iterasi X4 baru, itu minus variabel asosiasi per pivot. Nah, dikali dengan variabel keluar ditambah X baris lama. Untuk minus variabel asosiasi per pivot itu minus 1,6. Untuk variabel keluar, kita lihat lagi pada tabel keempat. Variabel keluar yaitu saya tandai dengan warna orange X5, 3, 2, 2,5, 0, 1, 0, dan 45. Nah, untuk X baris lama, ini maksudnya X4 lama. Untuk kita ketahui untuk X4 lama, kita lihat kembali pada tabel 4, yaitu X4 lama 5, 4, 4, 1, 0, 0, dan 75. Jadi tinggal kita masukkan mengikuti rumus 1 minus 1,6 dikali 3, 2, 2,5, 0, 1, 0, 45 ditambah 5, 4, 4, 1, 0, 0, 75. Mendapatkan hasil untuk iterasi baru X4 baru yaitu 0,2 minus 0,2, 0, 1, minus 1,6, 0, dan 3. Oke, selanjutnya untuk perhitungan iterasi X6 baru. Untuk perhitungan iterasi X6 baru itu terdapat rumus variabel asosiasi per pivot. Nah, untuk variabel asosiasi per pivot untuk X6 baru itu mendapatkan hasil minus 0,8. Untuk variabel keluar, setelah kita ketahui sebelumnya, untuk kita melihat variabel keluar, untuk variabel masuk, atau melihat untuk X baris lama, itu kita lihat kembali pada tabel keempat. Jadi tadi untuk X6 baru variabel keluar. Nah, untuk variabel keluar itu sama saja pada X5. Yang berwarna oranye yang terdapat 3, 2, 2,5, 0, 1, 0, dan 45. Itu tinggal kita masukkan. Nah, untuk X baris lama seperti biasa, X baris lama maksudnya dari X6 lama. Jadi untuk kita melihat X6 lama itu ada apa aja, kita lihatkan ke langkah tabel keempat langkah 0. Untuk X6 lamanya terdapat 3, 2, 2, 0, 0, 1, 4, 2. Jadi angka ini tinggal kita masukkan ke rumus. Mendapatkan hasil
perhitungan iterasi untuk X6 baru dengan rumus minus variabel asosiasi per pivot dikali variabel keluar ditambah X baris lama mendapatkan hasil untuk X6 baru adalah 0,6, 0,4, 0, 0, minus 0,8, 1, dan 6. Nah, selanjutnya untuk perhitungan iterasi ini, iterasi koefisien variabel J baru. Seperti biasa dengan rumus minus variabel asosiasi per pivot. Nah, untuk melihat perhitungan iterasi koefisien variabel J baru ini, variabel asosiasi per pivot itu mendapatkan hasil minus 40 dikali dengan variabel keluar. Seperti biasa untuk melihatkan variabel keluar kita harus melihat dari tabel keempat. Variabel keluar yang saya tandai dengan warna oranye X5. Selanjutnya ditambah dengan X baris lama. X baris lama yaitu X koefisien variabel J yang lama. Nah, terdapat 35, 50, 100, 0, 0, dan 0. Jadi tinggal kita masukkan minus 40 dikali dengan variabel keluar ditambah dengan X baris lama. Itu mendapatkan hitungan iterasi untuk koefisien variabel J baru, yaitu minus 85, minus 30, 0, 0, minus 40, dan 0. Selanjutnya yaitu tabel kelima, iterasi 1. Itu terdapat basis dari X4, X5, X6, dan koefisien variabel J. Nah, tabel kelima ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Nah, hasil dari perhitungan sebelumnya ini yang kita lakukan perhitungannya dengan rumus tadi untuk mencari X3 baru, X4 baru, X6 baru, dan koefisien variabel J baru. Setelah kita mendapatkan hasil tersebut, kita tinggal memasukkan ke tabel kelima iterasi 1. Contohnya seperti basis keempat, basis X4. Nah, untuk basis X4, dari rumus, hasil dari rumus yang kita cari, mendapatkan hasil 0,2 minus 0,2, 0, 1, minus 1,6, 0, dan 3. Jadi tinggal kita masukkan ke tabel iterasi 1. Untuk X4-nya X1 0,2, X2 minus 0,2, X3 0, X4 1, X5 minus 1,6, X6 0, dan B itu batasnya yaitu 3. Nah, jadi begitu juga untuk basis X4, X6, dan variabel koefisien variabel C. Jadi tabel kelima ini, iterasi 1 ini kita dapatkan dari perhitungan iterasi tadi. Oke, selanjutnya X1 itu sama dengan 0, X2 0, X3 0. Jadi kita tinggal memasukkan rumus Z. Tinggal kita masukkan rumus Z 35 dikali 0 ditambah 100 dikali 18 mendapatkan hasil 1800. Jadi selanjutnya kesimpulan yang didapatkan dari hasil perhitungan ini berdasarkan hasil perhitungan simplex untuk memaksimalkan produksi kue semprong Amondi didapatkan hasil optimal dari X1 0, X2 0, dan X3 18. Jadi nilai biaya yang paling minimum itu 1.800 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mursalina akan menjelaskan mengenai artikel yang kami cari.
yaitu tentang penerapan metode simplex pada usaha dagang bintang Tiurma. Industri mebel usaha dagang bintang Tiurma adalah sebuah usaha dagang yang bergerak di bidang perdagangan, yaitu produksi mebel seperti pintu minimalis dan pintu panel. Mengidentifikasikan permasalahan yang usaha dagang bintang Tiurma hadapi ini adalah memaksimumkan hasil produksi atau keuntungan per minggu dengan persediaan dan keterbatasan bahan baku serta waktu pengerjaan oleh mesin. Nah, pada artikel tersebut ditemukan penyelesaian atau solusinya, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan program linear untuk memaksimalkan keuntungan dari keterbatasan bahan baku menggunakan metode simplex. Juga menggunakan software POMQM for Windows 5.0. Adapun data yang dibutuhkan yaitu data bahan baku, papan produksi, waktu kerja mesin yang dimiliki, hasil dari produksi, jumlah dari produksi, dan laba produksi dalam 1 minggu. Data-data tersebut adalah data dalam kurun waktu Agustus hingga Desember 2019. Nah, mempersiapkan model matematik program linear dalam hal ini menggunakan metode simplex adalah bagian dari tahap implementasi model untuk masalah maksimasi keuntungan serta fungsi-fungsi kendalanya. Langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mengubah fungsi tujuan dengan batasan. Kemudian fungsi ini kita jadikan fungsi implisit. Contohnya, Z sama dengan 20x1 ditambah 20x2 diubah menjadi Z dikurang 20x1 dikurang 2x2. Kemudian, membuat tabel simplex berdasarkan data yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, memilih kolom kunci, yaitu kolom yang nilai negatifnya terbesar atau nilai negatifnya yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, memilih baris kunci, yaitu baris yang memiliki nilai indeks paling kecil, di mana rumus indeks yaitu nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Selanjutnya, mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara membagi dengan angka kunci. Langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci dengan cara baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris kunci. Langkah selanjutnya yaitu membuat perbaikan-perbaikan sehingga baris Z tidak lagi memiliki nilai negatif dengan cara mengulangi langkah kedua dan langkah kelima. Nah, selanjutnya kita lakukan pengelompokan variabel keputusan berdasarkan data-data dari usaha dagang bintang Tiurma. Yang pertama, pintu minimalis 250 cm dikali 80 cm memerlukan papan 3 lembar, waktu pengerjaan mesinnya 2 jam. Kemudian kalau pintu panel 200 cm dikali 80 cm memerlukan papan 3 lembar dan waktu pengerjaan mesinnya 3 jam. Bahan baku dan laba dari penjualan produksi sesuai dengan pemesanan konsumen adalah sebagai berikut. Untuk pintu minimalis 250 cm dikali 80 cm seharga 175.000, sedangkan pintu panel seharga 230.000. Nah, sementara persediaan barang yang ada, papannya tersedia 18 lembar dan waktu pengerjaan mesinnya adalah 8 jam. Untuk menghitung data di atas, terlebih dahulu kita ubah ke dalam formulasi dengan simbol, di mana X1 adalah simbol untuk produksi jumlah pintu minimalis per hari, kemudian X2 produksi jumlah pintu panel per hari, dan Z max sama dengan produksi jumlah keuntungan pintu minimalis dan pintu panel.
Setelah itu kita buat tabel formulasinya, di mana ada bahan baku, jenis produk, dan kapasitasnya. Dari data-data di atas yang telah disebutkan tadi, bahan bakunya ada papan, mesin, dan keuntungan. Kemudian jenis produknya ada dua, pintu minimalis dan pintu panel. Di mana pintu minimalis memerlukan 3 lembar papan, kemudian pengerjaan mesinnya 2 jam dan keuntungannya 175.000. Sementara pintu panel memerlukan 3 lembar papan dengan pengerjaan mesinnya 3 jam dan harga keuntungannya yaitu 230.000. Kapasitasnya papan tersedia 18 dan waktu pengerjaan mesinnya tersedia hanya 8 jam. Nah, selanjutnya memaksimumkan Z sama dengan 175.000 X1 ditambah 230.000 X2. Ini adalah bentuk formulasi dari batasan-batasan yang diperoleh dari keterbatasan sumber daya pada tabel tadi. Yang pertama, papan yang digunakan ada 3 lembar untuk pintu minimalis dan 3 lembar untuk pintu panel. Kapasitas yang tersedia ada 18 lembar. Kemudian pengerjaan mesin yang digunakan 2 jam untuk pintu minimalis dan 3 jam untuk pintu panel. Kapasitas yang tersedia ada 8 jam. Data pada tabel pertama tadi atau tabel formulasi dibuat dalam bentuk penyelesaian program linear dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, 3x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 18. 3x1 ini adalah 3 lembar papan untuk pintu minimalis dan 3x2 adalah 3 lembar papan untuk pintu panel kurang dari 18. 18 ini adalah persediaan papan yang tersedia selama 1 minggu. Kemudian diubah menjadi 3x1 ditambah 3x2 sama dengan 18. Yang kedua, 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 8, di mana 2x1 adalah 2 jam waktu pengerjaan mesin untuk pintu minimalis dan 3x2 adalah waktu pengerjaan mesin untuk pintu panel kurang dari sama dengan 8. 8 adalah keterbatasan atau batasan waktu yang diperlukan untuk pengerjaan mesin selama 1 minggu. 2x1 ditambah 3x2 kurang dari 8 diubah menjadi 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 8. Selanjutnya, kita mengubah fungsi tujuan dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Maka hasilnya akan diperoleh sebagai berikut. Z dikurang 175.000 X1 dikurang 230.000 X2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita mengubah batasan dengan cara menambahkan variabel slack. Nah, setelah menambah variabel slack, formulasinya akan berubah menjadi sebagai berikut. Yang pertama, 3x1 ditambah 3x2 kurang dari 18 diubah menjadi 3x1 ditambah 3x2 ditambah x3 sama dengan 18, di mana di sini variabel slack yang ditambahkan adalah x3. Kemudian yang kedua, 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 8 diubah menjadi 2x1 ditambah 3x2 ditambah x4 sama dengan 8, di mana di sini variabel slack yang ditambahkan adalah x4. Selanjutnya, kita perhatikan tabel berikut. Nah, setelah memperhatikan tabel berikut, langkah yang harus kita lakukan adalah memilih kolom kunci, yaitu memilih kolom yang memiliki angka negatif yang paling besar. Dari tabel yang kita lihat, angka negatif yang paling besar adalah negatif 230.000, di mana ada pada kolom X2. Maka kita pilih X2 sebagai prepotnya, karena nilai X2 adalah angka negatif paling tertinggi. Langkah selanjutnya yaitu memilih baris kunci, yaitu memilih indeks dengan nilai terkecil. Kita perhatikan tabel yang keempat. Kita lihat di sana, di mana nilai indeks ini mempunyai rumus nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Pada tabel, nilai kanan ada 18, sementara nilai kolom kuncinya sudah kita ketahui pada kolom X2, sehingga
nilai dari indeks 18 dibagi 3 sama dengan 6 dan 8 dibagi 3 sama dengan 2,67. Nah, sehingga kita memperoleh bahwa X2-nya adalah kolom kunci dan X4 merupakan baris kunci limit. Selanjutnya adalah rasio. Rasio merupakan hasil dari pembagian antara nilai kanan dengan nilai kolom kunci. Rasio pembagian nilai kanan paling kecil adalah 2,67. Langkah selanjutnya yaitu kita rubah nilai baris kunci nilai utama, yaitu nilai pada baris X2. Semua nilai yang ada di baris X4 dibagi dengan 3 atau elemen tripod. Dengan keterangannya, nilai BK atau baris kunci dibagi dengan AK, angka kunci. Nilai kunci yaitu nilai pada baris X3, sedangkan angka kunci yaitu variabel yang keluar atau elemen tripod 3. Nah, setelah tahu tadi keterangannya, kita ubah nilai baris kunci dengan cara dibagi dengan angka kuncinya. Dari tabel tadi, kita mengetahui bahwa nilai kuncinya yaitu nilai pada baris 3, sementara angka kuncinya yaitu variabel yang keluar dari elemen tripod 3. Sehingga menjadi yang pertama 0 dibagi 3 sama dengan 0, 2 dibagi 3 sama dengan 0,667, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 1 dibagi 3 sama dengan 0,33, 8 dibagi 3 sama dengan 2,67. Nah, kita masuk ke literasi pertama. Pembagian dari hasil dimasukkan pada baris baru yaitu X4. Kita lihat pada tabel kelima. Kita masukkan nilai-nilai baris kunci tadi ke dalam tabel. Kita masukkan pada baris baru yaitu X4, di mana kita peroleh nilainya 0, 0,667, kemudian 1, 0, 0,33, dan 2,67. Nah, langkah selanjutnya yaitu merubah nilai lain baris kunci dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien per kolom kunci dikali NBK. NBK adalah nilai baris kunci. Dengan keterangannya, baris lama adalah baris Z atau baris X4. Kalau koefisien per kolom kunci adalah nilai dari angka kolom kunci. Kalau di sini kita lihat nilainya yaitu 230.000 dan 3. Selanjutnya nilai baris kunci adalah nilai dari kunci baru atau X4 yang kita peroleh tadi. Nah, nilai baris baru Z adalah, kita masukkan rumusnya, nilai baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien per kolom kunci dikali NBK atau nilai baris kunci. Yang pertama, min 175 dikurang min 230.000 dikali 0,667, memperoleh hasil min 21.590. Kemudian selanjutnya min 230.000 kurang min 230.000 dikali 1 sama dengan 0. Dan tahapan selanjutnya dan selanjutnya, sehingga memperoleh hasil akhir dari perhitungan baris Z yaitu 21.590, 0, 0, 75.900, dan 614.100. Kemudian nilai baru untuk X3 adalah, kita masukkan, kita perhatikan tabel tadi, kemudian kita masukkan rumusnya. Yang pertama 3 dikurang 3 kali 0,667 sama dengan 0,999. Kemudian 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0. Dan selanjutnya, sehingga kita memperoleh hasil akhirnya yaitu perhitungan baris ketiga adalah 0,999, 0, 1, min 0,99, dan 9,99.
Kita masukkan nilai baris baru tersebut ke dalam tabel nilai baris baru Z dan nilai baris baru X3. Kita masukkan ke tabel perhitungan, yaitu tabel ke-6. Nah, hasil perhitungan pada tabel ke-6 masih memerlukan perbaikan. Kenapa? Karena pada baris Z masih mempunyai nilai negatif. Kita perbaiki sehingga baris Z tersebut tidak mempunyai nilai negatif. Nah, berarti kita harus balik ke langkah yang kedua dan kelima tadi. Langkah kedua sampai langkah kelima, yaitu memilih kolom kunci dan baris kunci. Kita perhatikan tabel 7 dan tabel 8, di mana di sini nilai kolom kuncinya yaitu pada kolom X1 dan baris kuncinya yaitu pada baris X4. Nah, langkah selanjutnya yaitu merubah nilai baris kunci dengan rumus yang sudah tadi kita peroleh, yaitu pada tabel 8 kita lihat merubah nilai baris kunci menggunakan rumus tadi, sehingga memperoleh 0 dibagi 0,667 sama dengan 0, kemudian 0,667 dibagi 0,6671, 1 dibagi 0,667 sama dengan 1,499, 0 dibagi 0,667 sama dengan 0, dan selanjutnya. Kemudian kita masuk ke literasi kedua, di mana pembagian dari hasil di atas, hasil yang kita peroleh tadi, hasil pembagian tadi kita masukkan pada baris baru, yaitu baris X4, sehingga pada tabel 9 baris kunci baru ada nilai X4 yang baru, yaitu 0, 1, 1,494, 0, 0,49 dan 4,00. Di sini kita langsung cari saja nilai indeksnya, yaitu masukkan rumus nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Maka dapatlah 9,99 dibagi 0,9910 dan 4,00 dibagi 1 sama dengan 4,00. Kemudian kita cari nilai baris baru Z dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien per kolom kunci dikali NBK atau nilai baris kunci. Nah, yang pertama min 21.590 dikurang min 21.590 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikurangi min 21.590 dikali 1,449 sama dengan 32.363. Dan selanjutnya hingga mendapatkan hasil akhir dari perhitungan baris Z, yaitu 0, 32.363, 0, 86.479 dan 700.460. Kemudian untuk nilai baru X3 kita menggunakan rumus yang sama. Kemudian memperoleh hasil akhir dari perhitungan baris ketiga, yaitu 0, min 1,497, 1, 1,479 dan 5,99. Kita masukkan nilai baris baru tadi, nilai Z dan nilai X3 ke tabel hasil optimasi. Hasil optimasi pada tabel ke-10 atau tabel di atas sudah optimal. Kenapa? Karena pada garis Z tidak lagi memiliki nilai negatif, sehingga kita sudah mendapatkan hasil keuntungan yang diperoleh dari metode simplex yang kita cari, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh usaha dagang Bintang Tiurma sebesar 700.460 setiap produksi per minggunya. Kemudian hasil ini dilakukan lagi pengujian dengan menggunakan software POM-QM for Windows 5.0 agar perhitungan dengan metode simplex manual ini menjadi lebih akurat, namun tidak saya lampirkan di sini. Nah, kesimpulannya adalah menerapkan
program linear dengan metode simplex adalah solusi terbaik untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan pintu panel dan pintu minimalis, karena dapat menyelesaikan dan membantu usaha dagang bintang Tiurma untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari sumber bahan baku dan keterbatasan yang ada. Hasil perhitungan pendapatan laba dari penjualan pintu panel dan minimalis dalam 1 minggu per produksinya yaitu senilai 700.000. Hasil ini akurat karena telah melalui proses perhitungan manual menggunakan metode simplex yang tadi saya jelaskan dan dikombinasikan atau diperhitungkan dengan software POMQM for Windows 5.0 agar menjadi lebih akurat, namun tidak saya lampirkan di sini. Itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.